Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih, anak-anak kelas 8 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini Bapak akan mengajakmu untuk masuk ke materi ketiga. Kalau kemarin yang pertama itu tentang identitas identitas komunitas beriman sebagai sebuah paguyuban. Yang kedua adalah cirinya gitu ya. Identitas itu berarti paguyuban itu guyub dan aneka unsur di dalamnya. Cirinya juga kemarin kita sudah lihat. Kita belajar dari dua kisah nenek Tarmi dan kakek penjaga masjid. Dan ketiga, hari ini kita akan masuk lebih dalam pada ciri pelayanan dalam komunitas beriman. Nah, kenapa ini penting? Karena inilah yang menjadi eksistensi dari sebuah komunitas. Ini tolong penting, ini dicatat kalimat Bapak ini. Eksistensi sebuah komunitas beriman terletak juga dalam pelayanannya. Jika sudah berhenti melayani, maka siap-siap komunitas beriman itu akan bubar. Tidak akan berfungsi dengan efektif. Karena Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita menghendaki kita mengasihi. Yesus, Tuhan mengajak umatnya untuk mengasihi. Begitu pula di agama-agama yang lain pun diajak untuk mengasihi sesamanya. Nah, mengasihi itu bentuknya lewat mana? Lewat pelayanan. Jadi marilah kita dalami tema pelayanan ini hari ini. Nah, aneka bentuk pelayanan dalam setiap agama, dalam apapun komunitas berimannya, masjid, gereja, kelenteng wihara, di agama-agama apapun di Indonesia itu selalu memiliki aneka bentuk pelayanan. Misalnya hidup rohani, jadi ada pelayanan hidup rohani, ya kan? Misalnya ada yang anak-anak jadi anak-anak yang baru belajar membaca kitab suci, ada juga. Ada anak-anak yang diajari membaca Al-Quran, ada kan? Nah, ada juga orang yang mau sharing atau ngobrol dengan pemuka agama, entah dengan ustadz, dengan romo, atau dengan pendeta. Itu pelayanan dalam hal hidup rohani. Ada juga pelayanan penyegaran dogma suatu agama. Ada pengajian, ada misa harian, ekaristi hari Minggu, ada ibadah macam-macam di gereja atau juga di komunitas Buddha, Hindu, begitu ya. Jadi ada berbagai macam bentuk pelayanan di sana. Ada juga ritual gitu ya. Kita melakukan ritual di agama kita masing-masing. Nah, yang tidak kalah penting adalah pelayanan sosial, poin nomor 4. Dan juga organisasi-organisasi pengembangan diri umat gitu ya. Ada kayak kalau di gereja Katolik itu kelompok-kelompok doa. Begitu pula juga di gereja Protestan, Bapak kira ya. Nah, bagaimana dengan keyakinan agamamu? Apakah kamu juga menemukan ada yang Bapak sebutkan itu? Oh iya, itu bentuknya, contohnya itu gitu ya. Silakan sambil melihat video Bapak, sambil kamu mengingat apa unsur-unsur yang ada di komunitas berimanmu, apa yang ada di agamamu, gitu ya. Nah, setiap agama atau keyakinan pada umumnya memiliki unsur-unsur 5 ini. Nah, kita bisa belajar pengetahuan dan melihat praktek hidup beriman dari saudara-saudara kita yang berlainan kepercayaan. Nah, pada pagi hari ini Bapak mau mengajakmu untuk belajar menimba inspirasi dari gereja Katolik, dari Bapak sendiri. Di gereja Katolik ada yang namanya 5 tugas pokok gereja. Apa itu saja? Apa saja itu? Nah, ini karena ini untuk ujian gitu ya. Slide yang sebelumnya, slide yang ini, slide yang sebelumnya dan slide ini tolong dicatat gitu ya. Besok dihafalkan. Dihafalkan saja, tidak perlu setelah ujian, boleh dilupakan. Nah, oke, 5 tugas gereja menurut gereja Katolik ya. 1, kerigma. Pelayanan dalam bidang pewartaan sabda Tuhan. Jadi mewartakan sabda Tuhan. Itu kerigma. Kalau ada pastor yang berkhotbah
atau ada umat yang menyampaikan renungan tentang sabda Tuhan, itulah kerigma. Yang kedua, koinonia. Nah, koinonia itu apa? Persekutuan yang saling melayani. Jadi ada banyak macam bentuk organisasi gitu ya di dalam gereja. Banyak persekutuan doa, ada juga kelompok-kelompok untuk anak, kelompok untuk kaum remaja, ada untuk ibu-ibu, ada untuk bapak-bapak. Bapak kira di setiap gereja pasti ada. Dan juga entah gereja Katolik atau gereja Protestan, dan juga di agama-agama lain pasti ada organisasi seperti itu ya. Kumpulan ibu-ibu itu kan, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, itu juga termasuk kelompok gitu kan. Nah, oke, itu kedua, koinonia begitu ya. Yang ketiga, liturgia. Liturgia itu apa? Tata cara pengudusan. Tugas pengudusan gitu ya, yang diwariskan turun-temurun dalam gereja, dalam komunitas beriman. Itu terkait juga ritus. Ritus itu ritual gitu ya, cara berdoa. Karena berdoa itu adalah jalan bagi setiap manusia untuk mencapai kekudusan, begitu katakanlah ya. Nah, maka liturgia atau tata caranya itu, praktek ritual itu dalam pengudusan. Jadi tugas pengudusan. Satu, kerigma, tugas pewartaan. Kedua, tugas persekutuan, bersekutu. Tiga, tugas pengudusan. Nah, tugas keempat apa? Diakonia. Diakonia ini lebih luas, artinya pelayanan. Pelayanan khususnya dalam bidang sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Banyak sekali yang dilakukan gereja. Bapak yakin juga di agamamu masing-masing pasti juga ada unsur diakonianya. Nah, yang kelima adalah martiria. Martiria inilah kesaksian hidup. Kesaksian hidup itu harus dilakukan oleh setiap anggota gereja. Juga Bapak yakin di agamamu pasti ada. Misalnya ada ustadz yang sangat baik, ada sesepuh gitu, ada tokoh yang dituakan di komunitasmu. Nah, itu pasti ada. Nah, dia memberi kesaksian hidup. Kesaksian hidup itu ada dua. Jadi tugas martiria ini ada dua. Martir putih dan martir merah. Apa bedanya? Martir putih itu kesaksian hidup dengan berbuat baik, dengan pola hidup yang saleh, yang kudus, yang suci. Itu martir putih, cara hidup. Nah, martir merah ini dikenal dalam gereja Katolik, yaitu adalah orang yang berani membela iman, bahkan hingga menumpahkan darah. Maksudnya hingga ia dibunuh, begitu katakanlah. Itu martir merah. Kenapa merah? Karena ada darahnya gitu ya. Karena dia mempertahankan iman hingga meninggal, wafat, begitu. Nah, anak-anak, ini 5 tugas gereja, mohon dicatat begitu, nanti pasti akan Bapak keluarkan di ujian. Bapak tidak ingin mengajarkanmu, tidak ingin kamu katakanlah bagi anak-anak yang bukan gereja Katolik terus harus begitu karena ini ingin mempengaruhimu, tidak sama sekali. Ini justru Bapak lakukan, Bapak berikan kepadamu sebagai inspirasi. Kalau anak-anak Katolik Bapak harapkan dihafalkan. Untuk anak-anak yang bukan Katolik, ini inspirasi. Bapak menantangmu untuk mencari, ya, mencari juga hal yang sama, unsur yang sama dalam gerejamu, dalam komunitas viharamu, dalam komunitas masjidmu, begitu ya. Pasti ada di agamamu masing-masing. Tetapi karena Bapak ini orang Katolik dan kita bersekolah di sekolah Katolik, maka ini harus Bapak berikan sebagai inspirasi. Dan nanti Bapak harap kalian juga ya menghafalkan saja untuk ujian. Untuk yang anak-anak bukan Katolik tidak apa-apa, dihafalkan saja, begitu ya. Nanti hanya untuk ujian, setelah itu boleh dilupakan. Untuk anak-anak yang Katolik silahkan ini dihafalkan karena ini penting. Begitu. Bapak berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Nah, ada teks yang baik untuk kita baca. Pesannya itu satu, dan pesan ini universal untuk kalian semua, apapun agamamu.
dalam komunitas beriman, dalam setiap agama itu pasti punya tugas yang berbeda-beda. Katakanlah ada ustadz, ada penjaga masjid, ada umatnya, ada yang sering azan gitu ya. Ada juga di gereja Katolik atau di gereja Kristen pasti ada pendetanya, pasti ada pastornya, ada jemaatnya, ada dewan umat, dewan jemaat dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, kendati berbeda-beda tugasnya, memang tugasnya berbeda-beda, tetapi hendaknya setiap jemaat itu bersatu. Coba kita baca ini ya. Dan ialah itu i-nya besar, itu Tuhan ya. Dan Tuhanlah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, maupun pemberita Injil, maupun gembala, maupun pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu yang dimaksud gereja. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia, melainkan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah, intinya ada kesatuan dalam sebuah jemaat. Walaupun seperti tubuh ini ya, ada mata, hidung, mulut, kuping, tidak mungkin seluruh tubuh ini adalah mata. Tidak mungkin seluruh tubuh ini adalah tangan, tetapi berbeda-beda organ tubuhnya, tetapi tubuh itu satu dan saling membangun. Intinya seperti itu. Dalam agama apapun, intinya adalah bahwa banyak pelayanan, tetapi hendaknya bersatu untuk satu tujuan, keselamatan setiap orang di dalamnya. Menangkap sampai sini? Just. Nah, ini fotonya ya. Banyak pelayanan, ada yang cowok, cewek, punya banyak pekerjaan, kekasan, kekhususan, tetapi panggilannya sama, yaitu untuk melayani satu sama lain. Selamat melayani anak-anak dimanapun kamu berada dalam hidupmu. Layanilah yang pertama-tama orang tuamu dan adik-adikmu dan kakak-kakakmu, dan juga teman-temanmu dan juga guru-gurumu. Banyak sekali ya. Layanilah orang-orang di sekitarmu dengan tulus agar kamu menjadi orang yang bahagia dan sukses nantinya. Oh ya, ada tugas. Tugasnya tadi teks ini silahkan nanti di screenshot atau di pause atau bagaimana, dibaca sekali lagi. Temukan aneka pekerjaan atau tugas dalam teks ini. Setelah pekerjaan itu disebutkan misalnya rasul, nah gitu ya. Rasul itu apa? Rasul itu pewarta sabda Tuhan. Maka dia termasuk dalam tugas apa tadi? Pewarta kerigma. Betul. Nabi juga sama kerigma. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Silahkan dibuat daftar 1, 2, 3, 4, 5 sampai sebanyak mungkin yang kalian temukan dalam teks ini. Lalu sebutkan pekerjaan itu termasuk dalam tugas yang mana. Selamat belajar di rumah anak-anak. Selamat melayani dalam komunitas berimanmu masing-masing. Tuhan memberkati.